Tiga pendeta emosi bilang Yesus Tuhan, pemuda ini bilang, bukan. Dan mereka malah menginjaknya. Apa yang terjadi selanjutnya bakal bikin semua terdiam. Suasana sore itu terasa tegang di sebuah gereja kecil di pinggiran kota Medan. Udara lembab, hujan baru saja reda, dan beberapa jemaat masih duduk di bangku kayu panjang, membicarakan topik yang sejak tadi membuat suasana memanas tentang siapa sebenarnya Yesus. Tiga pendeta, Pendeta Samuel, Pendeta Markus, dan Pendeta Joel, duduk di depan altar, masing-masing memegang Alkitab. Mereka baru saja menyelesaikan diskusi terbuka yang dihadiri oleh warga dari berbagai agama, termasuk seorang pemuda Muslim bernama Raffi. Raffi bukan datang untuk berdebat. Ia datang dengan niat baik, ingin memahami pandangan orang lain. Namun ketika ia mendengar salah satu pendeta berkata dengan nada tinggi, "Lebih besar dari siapapun yang menolak Yesus sebagai Tuhan, tak akan pernah mengenal keselamatan." Raffi mengangkat tangan pelan, mencoba berbicara sopan. "Lebih besar dari, maaf, Pak Pendeta. Dalam Islam, kami percaya bahwa Nabi Isa, yang kalian sebut Yesus, adalah Nabi besar, tapi bukan Tuhan." Seketika ruangan sunyi. Tatapan tajam dari beberapa jemaat mengarah padanya. Pendeta Samuel menatap Raffi dengan dahi berkerut. "Lebih besar dari, anak muda, hati-hati dengan ucapanmu. Kau berada di rumah Tuhan." Namun Raffi tetap tenang. "Lebih besar dari, saya menghormati rumah ibadah ini, Pak. Tapi bukti-bukti dari kitab suci sendiri bisa menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan." Beberapa orang mulai berbisik. Pendeta Markus tampak mulai emosi, sementara jemaat lain berusaha menenangkan situasi. Tapi apa yang terjadi setelah itu justru membuat semua orang terkejut. Raffi membuka ponselnya, menampilkan salinan Injil Yohanes. Dengan suara tenang, ia membaca, "Lebih besar dari," Yesus berkata, "Aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu." Yohanes pukul 20.17. Semua mata tertuju padanya. Pendeta Joel langsung berdiri, wajahnya memerah. "Lebih besar dari, kau tidak mengerti konteksnya, anak muda." Raffi menatapnya tanpa gentar. "Lebih besar dari, tapi bukankah kalimat itu jelas menunjukkan bahwa Yesus juga memiliki Tuhan?" Bisik-bisik mulai terdengar di antara jemaat. Beberapa tampak bingung, yang lain gelisah. Pendeta Markus membanting Alkitabnya ke meja. "Lebih besar dari, kau menghina iman kami." Namun Raffi tetap tenang dan berkata, "Lebih besar dari, saya tidak menghina, saya hanya menunjukkan apa yang tertulis." Suasana gereja kini benar-benar panas, dan dalam hitungan detik, perdebatan berubah menjadi tindakan yang mengejutkan semua orang. Begitu Raffi selesai bicara, ruangan mendadak riuh. Salah satu jemaat berteriak, "Lebih besar dari, usir dia. Anak ini menyesatkan." Pendeta Samuel mencoba menenangkan, tapi Pendeta Markus yang emosinya memuncak justru melangkah cepat ke arah Raffi. "Lebih besar dari, kau pikir siapa dirimu berani mengajar kami di rumah Tuhan?" Serunya dengan nada keras. Raffi berdiri, menundukkan kepala sopan. "Lebih besar dari, saya hanya ingin berdiskusi dengan tenang, bukan berdebat, Pak." Namun suasana sudah terlanjur membara. Beberapa jemaat maju, mendorong Raffi ke belakang. Kursi-kursi bergeser, Alkitab jatuh ke lantai. Suara teriakan bercampur dengan doa dan makian. Raffi mencoba menenangkan mereka. "Lebih besar dari, tolong, saya tidak bermaksud menghina siapapun." Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, seseorang mendorongnya hingga terjatuh ke lantai gereja yang dingin. Sepatunya diinjak oleh salah satu jemaat, dan sorak keras terdengar. Pendeta Samuel menatap pemandangan itu dengan wajah bingung, antara marah dan takut. Ia tak menyangka diskusi sederhana bisa berubah menjadi kekacauan seperti ini. Raffi masih terjatuh di lantai, bajunya kotor, lututnya berdarah sedikit. Namun yang mengejutkan semua orang, ia tidak melawan sama sekali. Ia hanya menatap mereka dengan mata tenang, lalu berkata pelan, "Lebih besar dari, saya diajarkan oleh Nabi saya, jika dibalas dengan kebencian, maka kasih takkan pernah tumbuh." Kata-kata itu membuat ruangan mendadak hening. Jemaat yang tadi berteriak kini menunduk. Pendeta Samuel menatap Raffi lama, ada sesuatu di wajah pemuda itu yang membuat hatinya bergetar. Pendeta Joel, yang sejak tadi marah, kini tampak goyah. Ia berbisik, "Lebih besar dari, mengapa kau tidak melawan, anak muda? Kami telah mempermalukanmu." Raffi tersenyum kecil, "Lebih besar dari, karena saya tak datang untuk menang, Pak. Saya datang untuk memahami."
Beberapa jemaat meneteskan air mata. Angin sore masuk melalui jendela gereja yang terbuka, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Suasana berubah hening dan damai, seolah Tuhan sendiri sedang memperhatikan kejadian itu. Pendeta Samuel akhirnya mendekat, mengulurkan tangannya membantu Raffi berdiri. Lebih besar dari, maafkan kami, mungkin kami terlalu terbawa emosi. Raffi menatapnya dengan lembut. Lebih besar dari, tak apa, Pak. Kadang dari emosi, kebenaran justru mulai terlihat. Setelah suasana sedikit tenang, Pendeta Samuel mengajak semua duduk kembali. Raffi dipersilakan duduk di barisan depan. Jemaat masih diam, menatap pemuda itu dengan campuran rasa bersalah dan penasaran. Pendeta Markus, yang tadi paling marah, kini menunduk. Bibirnya bergetar seolah ingin meminta maaf, tapi egonya menahannya. Ia membuka Alkitab di depannya secara acak, dan matanya langsung tertuju pada satu ayat yang seakan menyentuh nuraninya. Lebih besar dari, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5:5, tangannya gemetar. Ia memandang Raffi, lalu berkata pelan, lebih besar dari, kau tadi tetap tenang, bahkan ketika kami menginjakmu. Raffi menjawab dengan senyum tulus. Lebih besar dari, karena Nabi Isa sendiri yang mengajarkan kelembutan, bukan kebencian. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Lilin-lilin di altar padam bersamaan, padahal semua jendela tertutup. Jemaat spontan berteriak kecil. Pendeta Joel berdiri dan berbisik. Lebih besar dari, apa ini pertanda? Raffi hanya menunduk dan berkata lirih. Lebih besar dari, mungkin Tuhan ingin kita berhenti berdebat, dan mulai memahami. Suasana berubah sunyi. Tak ada yang berani bicara. Dalam hati kecil para pendeta, mulai tumbuh rasa ragu, apakah selama ini mereka benar-benar memahami ajaran yang mereka sampaikan. Keesokan harinya, suasana gereja tampak berbeda. Tak lagi tegang seperti kemarin. Udara pagi terasa sejuk, dan jemaat yang datang ke misa membawa perasaan penasaran yang sama, siapa sebenarnya pemuda Muslim yang kemarin berbicara dengan begitu tenang itu. Pendeta Samuel duduk di ruang pastori, memandang secangkir kopi yang sudah dingin. Ia termenung lama, mengingat kembali ucapan Raffi. Dalam hatinya, ada dorongan aneh, bukan marah, tapi rasa ingin tahu yang tulus. Akhirnya ia mengambil ponsel dan menghubungi seseorang. Lebih besar dari, Raffi, bisa kau datang ke gereja sore ini? Kami ingin berbicara baik-baik. Raffi sempat terdiam sebelum menjawab lembut. Lebih besar dari, tentu, Pak. Saya datang bukan untuk berdebat, hanya berbagi pandangan. Sore harinya, Raffi tiba di gereja dengan pakaian sederhana. Para pendeta sudah menunggunya. Tak ada wajah marah kali ini, hanya tatapan penasaran dan sedikit malu. Pendeta Markus yang kemarin sempat kasar, berdiri lebih dulu. Lebih besar dari, saya minta maaf atas sikap saya kemarin. Raffi tersenyum, mengangguk pelan. Lebih besar dari, tak apa, Pak. Semua orang bisa tersulut emosi demi keyakinannya. Yang penting, kita masih mau mencari kebenaran. Pendeta Joel memandang Raffi dalam-dalam. Lebih besar dari, kalau begitu, tolong ceritakan kepada kami, mengapa kau begitu yakin bahwa Yesus hanyalah Nabi, bukan Tuhan. Raffi menarik napas dalam, lalu membuka tasnya. Ia mengeluarkan kitab terjemahan Al-Quran dan juga Alkitab kecil yang sudah usang. Lebih besar dari, karena di antara dua kitab ini, katanya tenang, ada kebenaran yang saling berbicara, hanya saja kita sering menutup telinga untuk mendengarnya. Raffi membuka kedua kitab itu perlahan, lalu meletakkannya di atas meja kayu di tengah ruangan. Lebih besar dari, saya membaca Injil bukan untuk menentang, katanya dengan suara tenang, tetapi untuk memahami bagaimana kalian mengenal Isa Al-Masih. Pendeta Samuel mengangguk pelan, memberi isyarat agar Raffi melanjutkan. Raffi membuka Injil Markus pukul 12.29 dan membacanya keras-keras. Lebih besar dari, Yesus menjawab, dengarlah, hai Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Lalu ia menatap mereka satu per satu. Lebih besar dari, bukankah Yesus sendiri berkata Tuhan itu satu? Dan dia tidak pernah berkata, sembahlah aku. Pendeta Markus menelan ludah. Kata-kata itu seperti menghantam pikirannya. Ia tak bisa membantah, karena ayat itu memang benar adanya. Raffi kemudian membuka Al-Quran dan membaca terjemahannya. Lebih besar dari, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Qs. Al-Ikhlas 1-4
Ia menatap lembut ke arah mereka. Lebih besar dari kedua kitab ini, meski berbeda, sama-sama berbicara tentang keesaan Tuhan. Tapi manusia sering membuatnya rumit. Pendeta Joel bersandar di kursinya. Wajahnya pucat, namun matanya memancarkan rasa kagum yang tulus. Lebih besar dari, aku tak pernah mendengar seorang muslim berbicara dengan penuh hormat seperti ini, ujarnya lirih. Raffi hanya tersenyum kecil. Lebih besar dari, karena kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan amarah, cukup dengan ketenangan. Dalam ruangan itu, tak ada suara lain selain detak jam dinding. Tiga pendeta itu terdiam lama, masing-masing mulai bertanya dalam hati, apakah selama ini mereka benar-benar memahami apa yang mereka ajarkan. Sore semakin larut, cahaya matahari masuk lewat jendela gereja, menyorot debu-debu halus yang berterbangan di udara. Suasana hening, seolah semua sedang merenung. Pendeta Joel yang sejak tadi diam akhirnya menarik napas panjang. Tangannya bergetar ketika ia menatap Alkitab di depannya. Lebih besar dari, Raffi, katanya pelan, bolehkah aku jujur padamu? Raffi mengangguk sopan. Lebih besar dari, tentu, Pak. Silakan. Pendeta Joel menunduk. Suaranya bergetar saat ia berbicara. Lebih besar dari, selama bertahun-tahun aku memimpin jemaat. Tapi, di dalam hatiku, aku sering bertanya-tanya. Mengapa Yesus, jika dia Tuhan, berdoa kepada Tuhan lain di langit? Ruangan terdiam. Pendeta Samuel dan Markus menatapnya terkejut. Mereka tak menyangka rekan seimannya akan berkata seperti itu di hadapan orang lain, apalagi seorang Muslim. Raffi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Joel dengan tatapan lembut. Lebih besar dari, pertanyaan itu bukan dosa, Pak. Itu tanda bahwa hati Bapak masih mencari kebenaran. Air mata mulai mengalir di pipi pendeta Joel. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lebih besar dari, aku sudah terlalu lama menipu diriku sendiri, tapi setiap kali aku membaca kata-kata Yesus, aku merasa dia menunjuk kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Pendeta Markus menunduk, hatinya bergetar. Sementara pendeta Samuel hanya memejamkan mata lama, seperti sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Raffi berbicara lagi dengan suara pelan. Lebih besar dari, mungkin Tuhan mempertemukan kita bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk membuka mata bahwa dia tetap satu, tak peduli dari kitab mana kita membacanya. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Bahkan detak jam pun terasa pelan, suasana di dalam gereja kini benar-benar berbeda. Tak ada lagi nada tinggi, tak ada rasa marah. Yang tersisa hanyalah keheningan dan hati yang terbuka. Pendeta Samuel menatap Raffi lama, lalu berkata pelan. Lebih besar dari, kau tahu, semalam aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kalimatmu, bahwa Yesus tak pernah berkata, sembahlah aku. Aku membaca Alkitab hingga pagi. Ia menghela napas berat. Lebih besar dari, dan benar, aku tak menemukannya. Pendeta Markus, yang biasanya keras kepala, kini terlihat lembut. Ia menggenggam tangannya sendiri di atas meja dan berkata lirih. Lebih besar dari, selama ini aku mengajarkan iman dengan suara keras, tapi tanpa memahami isinya. Anak muda, kata-katamu menamparkan egoku. Raffi tersenyum tenang. Lebih besar dari, saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya hanya ingin kita semua mengingat, bahwa kebenaran tak butuh dibela dengan amarah. Tiba-tiba, seorang jemaat wanita yang sejak tadi mendengarkan dari pintu masuk mulai menangis. Ia maju perlahan dan berkata, lebih besar dari, Tuhan menegur kita lewat anak muda ini, aku bisa merasakannya. Tangisnya membuat suasana semakin haru. Pendeta Joel berdiri, menatap Raffi dengan mata berkaca-kaca. Lebih besar dari, mungkin, selama ini kita terlalu sibuk membela agama, sampai lupa mencari Tuhan yang sebenarnya. Raffi menunduk. Lebih besar dari, Tuhan selalu dekat, Pak. Hanya manusia yang sering menjauh. Dan pada saat itulah, lonceng kecil gereja berdentang 3 kali tanpa ada yang menyentuhnya. Semua orang terdiam, sebagian gemetar, sebagian hanya menatap satu sama lain dalam keheranan dan takjub. 3 dentang lonceng itu bergema pelan, namun cukup untuk membuat seluruh ruangan terdiam. Tidak ada angin, tidak ada orang di menara lonceng, semuanya tahu, lonceng itu tak mungkin berbunyi sendiri. Pendeta Samuel menatap ke arah langit-langit, wajahnya berubah pucat. Lebih besar dari, selama 20 tahun aku di sini, lonceng itu tidak pernah berbunyi tanpa disentuh. Jemaat mulai berbisik, sebagian menangis, sebagian menatap Raffi dengan campuran kagum dan bingung. Raffi sendiri menunduk, tidak merasa istimewa.
Lebih besar dari, jangan pandang aku, Pak, katanya pelan. Mungkin Tuhan sedang menegur kita semua agar berhenti saling membenci. Pendeta, Markus berjalan ke tengah ruangan, lalu berlutut. Ia menatap ke lantai, air matanya jatuh. Lebih besar dari, aku merasa malu, aku menginjakmu kemarin, tapi justru lewatmu, hatiku dibukakan. Raffi segera menunduk juga, menolak untuk dibanggakan. Lebih besar dari, saya hanya manusia, Pak. Saya pun masih belajar mengenal Tuhan. Pendeta Joel menyentuh bahu Raffi dengan lembut. Lebih besar dari, tapi lewat kelembutanmu, kami merasa sesuatu yang selama ini hilang, kedamaian. Dentang terakhir berhenti. Gereja kembali hening, tapi suasananya berbeda, tidak lagi panas atau tegang, melainkan damai dan hangat. Beberapa jemaat menatap satu sama lain, dan satu persatu mulai menyalami Raffi dengan air mata di mata mereka. Tak ada lagi batas agama, tak ada lagi rasa benci, hanya keheningan yang penuh makna. Malam itu, setelah semua jemaat pulang, hanya 4 orang yang tersisa di gereja, Raffi, Pendeta Samuel, Pendeta Markus, dan Pendeta Joel. Lilin di altar masih menyala redup, memantulkan bayangan ke dinding batu tua. Pendeta Samuel memecah keheningan. Lebih besar dari, Raffi, aku tak bisa membohongi hati nuraniku lagi. Ada sesuatu dalam ucapanmu, sesuatu yang membuatku merasa Tuhan sedang berbicara lewatmu. Raffi menatapnya tenang. Lebih besar dari, saya hanya menyampaikan apa yang saya yakini, Pak. Kebenaran itu milik Tuhan, bukan saya. Pendeta Markus yang duduk di pojok ruangan, menatap api lilin dengan mata berkaca-kaca. Lebih besar dari, seumur hidup aku mengajarkan bahwa keselamatan hanya ada lewat Yesus sebagai Tuhan, tapi kini aku bertanya, apa Yesus sendiri pernah berkata demikian? Tak ada yang menjawab, hanya desiran angin yang masuk lewat jendela kecil di samping altar. Pendeta Joel akhirnya berdiri, menatap kedua rekannya. Lebih besar dari, mungkin selama ini kita salah arah. Kita sibuk mempertahankan nama agama, tapi lupa mencari esensi Tuhan yang sebenarnya. Raffi mengangguk pelan. Lebih besar dari, Tuhan tidak butuh dibela, Pak. Dia hanya ingin hati yang bersih untuk mengenalnya. Ketiga pendeta itu saling berpandangan. Ada ketakutan, tapi juga ketenangan. Pendeta Samuel akhirnya berkata lirih. Lebih besar dari, mulai malam ini, aku ingin belajar mengenal Tuhan tanpa dinding pembatas agama. Air mata Raffi menetes tanpa ia sadari. Ia menatap mereka dengan haru. Lebih besar dari, itulah awal dari keimanan sejati, bukan karena tradisi, tapi karena pencarian hati. Suasana malam itu terasa sakral. Tak ada musik, tak ada doa panjang. Hanya keheningan penuh makna, dan 3 hati yang mulai berubah. Seminggu setelah malam penuh haru itu, kabar mulai menyebar di sekitar kota kecil Medan. Orang-orang heran, gereja tua yang biasanya tertutup kini selalu terbuka setiap sore. Dan yang lebih mengejutkan, di dalamnya tampak pemandangan yang tak biasa, umat dari berbagai agama duduk berdampingan, berbicara tanpa rasa takut. Pendeta Samuel kini duduk di bangku depan bersama Raffi, membaca ayat-ayat dari Alkitab dan terjemahan Al-Quran bergantian. Pendeta Markus menulis catatan di papan tulis. Lebih besar dari, Tuhan adalah satu, dan kasih adalah bahasanya. Sementara Pendeta Joel menyiapkan teh dan roti untuk siapapun yang datang. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada suara keras. Hanya diskusi yang penuh hormat dan rasa ingin tahu. Warga sekitar mulai menyebut tempat itu sebagai rumah kedamaian. Banyak yang datang, dari berbagai agama, suku, dan latar belakang, hanya untuk duduk, mendengarkan, atau sekadar merasakan suasananya yang tenang. Suatu hari, seorang wartawan lokal datang dan bertanya pada Pendeta Samuel. Lebih besar dari, Pak, apa yang membuat Anda membuka gereja untuk semua orang? Samuel tersenyum, menatap ke arah Raffi yang sedang membantu mengatur kursi. Lebih besar dari, karena kami belajar dari seorang anak muda bahwa kebenaran tidak dimiliki oleh satu agama. Kebenaran dimiliki oleh Tuhan, dan tugas kita hanyalah mencarinya dengan hati bersih. Berita itu menyebar cepat di media lokal. Banyak yang kagum, tapi tak sedikit pula yang menuduh mereka telah menyimpang. Namun ketiganya tetap tenang, mereka sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari pengakuan manusia, ketenangan jiwa. Tak butuh waktu lama, ketenangan itu mulai terusik. Suatu pagi, sebuah surat resmi datang dari Dewan Gereja Besar di kota. Isinya tegas dan dingin. Lebih besar dari, Pendeta Samuel, Markus,
dan Joel diminta menghentikan segala bentuk kegiatan lintas iman. Jika tidak, status pelayanan kalian akan dicabut. Pendeta Markus membaca surat itu dengan wajah tegang. Lebih besar dari, aku tahu ini akan datang, katanya pelan. Dunia tak suka melihat kedamaian yang tak sesuai dengan aturan mereka. Raffi yang kebetulan hadir hanya menatap mereka dengan prihatin. Lebih besar dari, setiap kebenaran pasti diuji, Pak. Bahkan para nabi pun diuji ketika menyampaikan pesan damai. Pendeta Samuel menarik napas panjang. Lebih besar dari, tapi ini bukan hanya tentang kami. Ini tentang jemaat yang mulai menemukan kedamaian. Kalau kami tutup tempat ini, kemana mereka akan pergi? Di luar, kabar tentang gereja damai itu semakin ramai. Ada yang mendukung, tapi banyak juga yang mengecam. Sebagian tokoh agama menuduh mereka menyesatkan umat, bahkan ada yang mengancam akan melapor ke pihak berwenang. Malam itu, 3 pendeta itu berkumpul di ruang ibadah yang kini redup. Lilin di altar kembali menyala seperti malam pertama mereka bertemu Raffi. Lebih besar dari, apakah kita harus berhenti? Tanya pendeta Joel lirih. Raffi memandang mereka lembut. Lebih besar dari, kebenaran tak diukur dari banyaknya yang setuju, Pak. Tapi dari ketulusan hati yang menjalaninya. Ketiga pendeta itu saling berpandangan. Wajah mereka tegas, tapi mata mereka lembut, seperti orang yang sudah siap menanggung risiko apapun demi sesuatu yang mereka yakini benar. Pendeta Samuel akhirnya berkata, lebih besar dari, kalau ini jalan yang harus kami tempuh, biarlah kami tempuh. Kami tidak melawan siapapun, kami hanya ingin menyebarkan kasih Tuhan tanpa batas. Dan malam itu, mereka bertiga memutuskan satu hal, mereka akan terus membuka rumah kedamaian. Apapun akibatnya, bulan purnama menggantung di langit ketika malam itu, rumah kedamaian, kembali dipenuhi orang. Tak hanya umat Kristen dan Muslim, tapi juga umat dari keyakinan lain, semuanya duduk berdampingan, mendengarkan musik lembut dan kata-kata yang menyejukkan hati. Tak ada mimbar tinggi, tak ada simbol yang menonjol. Hanya satu tulisan besar di dinding depan. Lebih besar dari, Tuhan tidak butuh dibela, hanya ingin dikenal. Pendeta Samuel berdiri di tengah ruangan, memandang semua orang dengan senyum damai. Lebih besar dari, kami pernah marah. Kami pernah menolak, tapi Tuhan mengajarkan bahwa kasih tak mengenal batas. Pendeta Markus menambahkan dengan suara lembut. Lebih besar dari, kita berbeda jalan, tapi menuju satu cahaya. Dan selama kita berjalan dengan hati tulus, Tuhan akan menuntun kita. Pendeta Joel menatap ke arah Raffi yang duduk di barisan depan, lalu berkata dengan nada haru. Lebih besar dari, dan semua ini dimulai dari seorang pemuda yang datang dengan niat damai, bukan debat. Orang-orang menatap Raffi dengan hangat. Ia hanya tersenyum, menunduk, lalu berkata pelan. Lebih besar dari, saya tak melakukan apa-apa. Tuhanlah yang menggerakkan hati kita. Tepuk tangan kecil terdengar. Beberapa orang meneteskan air mata. Malam itu, cahaya dari lilin-lilin kecil di gereja tampak lebih terang dari biasanya, seolah menyinari wajah setiap orang yang hadir dengan kedamaian yang tulus. Di luar, hujan turun perlahan. Tapi tak seorang pun beranjak. Semua tetap duduk, berbicara lembut, saling memahami dalam keheningan yang hangat. Sejak hari itu, rumah kedamaian menjadi simbol harapan baru di kota kecil itu, tempat di mana perbedaan bukan lagi alasan untuk berpisah, melainkan alasan untuk saling mengenal. Dan di sudut ruangan, Raffi menatap langit sambil berbisik lirih. Lebih besar dari, Tuhan, terima kasih, karena dari hinaan, Kau tunjukkan kasih-Mu.